CPNS 2021. Inilah informasi lengkap mengenai seleksi CPNS 2021 yang wajib diketahui peserta. Dikutip dari Jurnal Garut, edisi 21 Desember 2020. Sebelum kami lanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info terbaru yang akan selalu kami bagikan melalui channel ini. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Seleksi CPNS 2021 akan segera dibuka. Berikut informasi lengkap mengenai seleksi CPNS 2021 yang wajib diketahui oleh semua peserta seleksi. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN mengamanatkan kepada BKN untuk melakukan pengelolaan sumber daya manusia atau SDM aparatur sipil negara atau ASN. Badan Kepegawaian Negara atau BKN memiliki kewajiban untuk mengelola dari mulai perencanaan, pengadaan, promosi, hingga pensiun. Sistem seleksi calon ASN harus dilakukan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Sementara pada prinsipnya sistem seleksi calon aparatur sipil negara (SSC ASN) harus transparan, efektif, efisien, terintegritas, dan terpercaya. Selain itu, dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat menuntut agar sistem seleksi calon ASN tersebut dapat diakses secara online. BKN diberikan tanggung jawab untuk melakukan proses seleksi yang diterapkan pada seleksi CPNS, PPPK, dan sekolah kedinasan. Dalam hal pengadaan pegawai, BKN telah membagi dua bagian besar, yaitu sistem registrasi dan Computer Assisted Test atau CAT. Yang dimaksud sistem registrasi diantaranya meliputi registrasi yang berguna untuk meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat, memastikan sistem registrasi transparan, dan adanya keadilan dan kesetaraan dalam proses rekrutmen PNS. Seleksi administrasi yang berguna untuk instansi melakukan verifikasi administrasi terhadap para pelamar. Sementara itu, untuk Computer Assisted Test atau CAT meliputi kompetensi dasar yang diantaranya meliputi tes wawasan kebangsaan, tes intelijensi umum, tes karakteristik pribadi. Kompetensi teknis yang berdasarkan kompetensi teknis dari masing-masing posisi. Apabila peserta telah melewati 4 tahap tersebut, maka BKN bertugas untuk melakukan pengolahan hasil dari tes yang telah dilakukan. Dalam penyelenggaraan seleksi, BKN berkewajiban untuk menjaga integritas data dengan stakeholder kunci yang diantaranya 1. Kementerian Kesehatan integrasi data sertifikasi bagi tenaga medik. 2. Kemenak dan Kemendikbud integrasi Dapodik dan Simpatika untuk data guru. 3. Kemendikbud integrasi BANPT untuk akreditasi universitas dan program studi. 4. Kementerian Dalam Negeri khususnya Dukcapil integrasi data kependudukan untuk validasi data NIK dan nomor KK pendaftar. Mengenai sertifikat elektronik, BKN melakukan kerjasama dengan BSSN untuk setiap output yang dikeluarkan sistem. Berikut Jurnal Garut merangkum implementasi sertifikat elektronik, yaitu 1. Pelamar melakukan pendaftaran di SSC ASN. 2. Setelah terdaftar, pelamar mencetak kartu pendaftaran sebagai bukti pelamar melamar formasi ke institusi. 3. Pelamar diharuskan juga untuk mencetak kartu peserta
sebagai bukti pelamar sudah lulus verifikasi dan bisa mengikuti ujian. 4. Pelamar mengikuti ujian dengan menggunakan Computer Assisted Test atau CAT. 5. Pelamar menunggu pos nilai diolah datanya oleh tim pengolah dengan menggunakan SSC ASN. 6. Setelah selesai proses penilaian, pelamar dapat mencetak hasil pengolahan SKD atau SKB per formasi untuk di setiap instansi. Untuk mengetahui formasi yang dibutuhkan, pemerintah telah membuat pembagian formasi berdasarkan pada wilayah, yaitu 73,8% pemerintah pusat, 66,6% wilayah barat, 54,9% wilayah tengah, dan 44,2% wilayah timur. Berdasarkan pada data pada tahun 2017 dan 2018, ada perbedaan jumlah akun dan pendaftar SSCN. Secara umum, jumlah akun lebih banyak daripada jumlah peserta yang mengikuti seleksi. Hal tersebut disebabkan karena usia tidak memenuhi syarat atau tervalidasi oleh sistem, dan pendidikan pendaftar tidak dibuka di instansi lain. Telah menjadi sebuah kewajiban bagi setiap ASN untuk memahami fungsi, tugas, dan perannya sebagai bagian dari ASN. Secara umum, fungsi, tugas, dan peran ASN telah diatur sebagaimana termaktub di bab 4, pasal 10, 11, dan 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Pegawai ASN memiliki 3 fungsi, yaitu diantaranya sebagai 1. Pelaksana kebijakan publik, 2. Pelayan publik, dan 3. Perekat dan pemersatu bangsa. Dilihat dari tugas, pegawai ASN memiliki 3 tugas pokok, yaitu 1. Melaksanakan kewajiban publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan 3. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan peran pegawai ASN yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan penjelasan fungsi, tugas, dan peran di atas, maka keberadaan ASN sangat diharapkan dalam upaya pengaplikasian rencana strategis pemerintah untuk kemajuan negara. Demikian info terkini kali ini. Sekali lagi kami ingatkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info terbaru yang akan selalu kami bagikan melalui channel ini. Sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Terima kasih.